Dia sanggup memulihkan hidupku. Benar Tuhan, kami memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara, lebih dari apa yang kami pikirkan dan harapkan, lebih dari apa yang kami rencanakan dan rancangkan di dalam kehidupan kami. Allah, kami sanggup melakukan. Oleh karena itu kami sanjung, kami puji Kau Allah di tempat yang maha tinggi, kekal sampai selama-lamanya. Pujian penyembahan telah kami naikkan bagimu Tuhan. Biarlah menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, hadirlah Kau di tengah-tengah kami. Lingkupi hamba-Mu yang berbicara, lingkupi sekalian umat-Mu yang mendengar, baik di tempat ini maupun yang sedang berada di rumah. Kami tahu Engkau Allah sanggup melakukan perkara yang besar bagi kami yang hadir maupun yang menyaksikan dari rumah. Terima kasih bagimu Tuhan. Terima kasih bagimu Tuhan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama saya katakan amin. Dan sampai kita semua shalom. Shalom. Silakan duduk kembali. Saudara diberkati sepanjang bulan ini. Amin. Iya, saudara. Beberapa waktu yang lalu dinyatakan bahwa di Batam ada penambahan 5 orang yang positif. Dan yang positif itu, salah satu yang positif itu saudara, dia tidak sadar kalau dia terpapar dengan virus itu, sehingga dia tetap pergi bekerja seperti biasanya. Dia tidak demam, dia tidak merasa sakit, saudara, sehingga petugas menjemputnya ke tempat kerjanya. Yang mau saya sampaikan untuk kita semua, saudara, sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya alat tes, saudara, sepintar-pintarnya para medis, tetap saja undetectable. Orang itu ketahuan bahwa dia itu sebenarnya positif karena ada yang meninggal, lalu ditrace, lalu dia dapat. Namun hasil dari penelitian tentang dia tidak ada. Dicek suhu tubuh tidak ada, tidak panas. Dia tidak batuk-batuk seperti yang dikirim-kirim di WA di mana-mana. Jikalau saudara merasa demam, tenggorokan sakit, flu, sesak, saudara sebaiknya memeriksakan diri, saudara. Banyak orang yang khawatir jadinya. Dia merasa demam, dia merasa sesak, bukan karena apa, saudara? Bukan karena sakit COVID-19, bukan. Tapi karena tekanan hidup. Bahkan ada orang kasih lelucon, saudara, ternyata gejala COVID dengan gejala tidak punya uang, dengan gejala orang bokeh itu beda tipis saja. Bagaimana cara membedakannya? Tak bisa. Kenapa? Ya memang belum ada kepastian tentang virus ini. Sehingga, saudara, yang perlu kita ketahui bahwa kita harus tetap berpegang teguh kepada Yesus. Amin. Beberapa waktu lalu kita mendengar berita bahwa pendeta kena, ustadz kena, gubernur kena, wali kota kena, dokter kena, perawat kena. Tapi saudara pernah berpikir tidak? Kenapa orang yang ada di pasar jodoh sana, di mana kalau saudara pergi ke sana setiap pagi, kita itu sesek-sesekan jalan. Ada yang pakai masker tapi masih lebih banyak, saudara. Banyak juga yang tidak pakai masker. Dan luar biasanya, saudara, tidak ditemukan di sana yang positif. Justru yang PNS, yang kerjanya enak, bukan orang-orang yang kerjanya serabutan. Jika saudara tanya kenapa, saya pun tidak tahu. Oleh karena itu,
Mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Amin. Iya. Sepanjang bulan ini diberikan tema untuk kita berpegang teguh pada Yesus. Ya, dalam situasi dan keadaan yang ada pada saat ini, banyak orang yang guncang. Pengusaha yang penghasilannya miliaran, saudara, tiba-tiba stop. Tidak ada penghasilan. Kenapa? Karena Singapura lockdown. Yang beli barang dia itu orang Singapura. Sehingga dia tidak punya penghasilan. Banyak orang terpengaruh. Saya mengajak kita semua, saudara, bahwa akan tiba masanya, dikatakan akan terlihat perbedaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Amin. Iya. Selama kita berpegang teguh kepada Yesus Kristus yang telah kita pilih menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, mungkin orang berkata sombong, tetapi memang, saudara, sombong, gila dengan edan dalam hal iman itu beda-beda tipis. Firman Tuhan jelas berkata, jikalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Sombong nggak? Iya, dia bukan dikatakan besar, hanya kecil, saudara. Tapi memang itulah iman, melampaui akal dan pikiran. Dalam situasi ini, saudara, saya mengajak kita semua untuk tetap berpegang teguh kepada Yesus Kristus. Ujian kita tadi mengatakan bahwa Yesus sanggup. Dia sanggup melakukan segala hal, melakukan segala perkara. Lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita rancangkan, lebih dari apa yang kita rencanakan. Banyak orang yang berkata bahwa di Batam ini, kalau posisinya sudah permanen, sudah tenang. Tapi ada satu perusahaan yang saya tahu, meskipun permanen dalam COVID itu, di PHK, tidak dikasih apa-apa. Alasannya jelas. Karena memang salah satu mem-PHK karyawan tanpa kasih pesangon itu kalau perusahaannya bangkrut. Dan tepat sekali pada saat COVID ini, saudara, di PHK. Sehingga jikalau kita berpengharapan kepada harta kita, pekerjaan kita, saudara-saudara kita yang punya jabatan, tidak bisa. Dalam situasi ini, bahkan dalam situasi yang biasa sekalipun, saudara, kita hanya akan tetap teguh jikalau kita berpegang kepada Yesus. Tidak ada jalan lain. Orang pintar banyak, orang kaya banyak, saudara, orang sehat banyak. Tetapi bukan itu ukurannya. Selagi kita masih berpengharapan kepada Tuhan, itu yang menjadi ukurannya. Sejauh mana kita pegang Tuhan, sejauh mana kita melakukan firman Tuhan, itu yang menjadi ukurannya. Itulah yang menjadi pembeda antara kita dengan orang lain. Itu yang menjadi pembeda bagaimana kita berpikir. Itu yang menjadi pembeda bagaimana kita berbicara dalam hari-hari kita. Apakah hari-hari kita akan terus mengeluh, ataukah kita merubahnya menjadi mengucap syukur dalam segala hal. Paulus berkata, aku tahu apa itu kelimpahan. Dan aku juga tahu apa itu penderitaan. Saudara pernah makan enak? Pernah. Berarti saudara tahu apa yang enak. Saudara pernah bokeh? Pernah. Apalagi dalam situasi ini ya, tidak punya uang. Tetapi dikatakan dalam itu pun aku masih tetap mengucap syukur. Oleh karena itu saya mengajak kita, saudara, kita mengucap syukur bukan karena seperti para motivator mengatakan. Bukan seperti itu, saudara. Kalau saudara duduk dalam ruangan lalu motivator yang menyampaikan, di dalam itu saudara akan bersemangat. Tapi begitu saudara keluar dari pintu, saudara bingung. Saya harus mensyukuri apa tadi katanya. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, bahkan penderitaan itu pun kita syukuri. Mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari ayat 2 ayat 9 sampai dengan yang ke-10.
Dan 2 ayat saja saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ayub 2 ayat ke-9 sampai dengan 10. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Silakan duduk. Ya, saya yakin saudara dalam situasi sekarang ini banyak kejadian-kejadian seperti ini, saudara. Di mana istri mulai nyesek suaminya. Wah, beras sudah tidak ada. Ini anak tidak sekolah tapi uang sekolah bayar terus. Gimana ini, Pak? Papa bisa cari kerja tidak? Bisa cari sampingan tidak? Dia sudah mulai mendesak. Gereja kita ini bagaimana? Ada nggak kasih bantuan? Kok kayaknya nggak ada perhatian? Saudara, Ayub mengalaminya. Cuma di sini agak sedikit parah ya. Kata-katanya yang disampaikan oleh istrinya demikian. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehan? Karena kalau kita baca di atas saudara dikatakan bahwa Ayub itu adalah seorang yang saleh dan takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan, saleh itu hubungan dengan sesama. Orang melihat, orang dapat melihat bahwa kita itu anak Tuhan, itu saleh, saudara. Ih, kamu ini kayak pendeta aja. Itu berarti orang melihat bahwa di dalam diri kita sedang menerapkan firman Tuhan. Tapi kalau orang bilang, kau ini orang gereja tapi caramu kayak preman katanya, itu perlu tanda tanya, saudara. Kalau ada orang berkata demikian kepada saudara, saudara mungkin berkata saudara takut akan Tuhan, tapi saudara tidak saleh karena orang lain tidak merasakannya. Ngomongnya sih firman Tuhan, perbuatannya lain, saudara. Lain, tidak sama dengan itu. Lalu dia katakan, kutukilah Allahmu dan matilah. Secara tidak langsung dia bilang, mati aja lah dan ku cari yang lain. Ya, tidak langsung kan, secara tidak langsung dia seperti itu kan. Karena kalau mengurus suami yang sudah sakit-sakitan itu, saudara, orang bilang dia membatin, capek raga, sampai dengan juga jiwa. Saya punya teman dulu, saudara, karena sesuatu dan lain hal dia lumpuh, saudara. Jika istrinya yang ngurus dia, istrinya selalu bilang membatin. Kenapa? Karena orang sakit itu banyak maunya. Baru diambilkan air minum, kok dingin, ambilkan yang panas, kok panas sekali. Ambil yang siang-siang, kok gimana nelannya ini, katanya saudara. Istrinya tinggal ke dapur, lalu dia ambil lagi, dikasih lagi. Kalau suruh buatkan teh manis, dia bilang kemanisan dikurangin dikit, dia bilang kok nggak ada rasanya. Sehingga dia membatin, sangat membatin, saudara. Mungkin itu juga yang dialami oleh istrinya Ayub ini, saudara. Mungkin Ayub bilang, garuk dulu, katanya kan, bukan yang di situ, naik dikit. Turun bawah, kau banyak mau kata istrinya, saudara. Ya. Tapi dikatakan, ketika Ayub menjawab istrinya, dikatakan dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir. Dia tetap menjaga kesalehan. Apapun penderitaan yang kita hadapi pada saat ini, saya mau sampaikan dua dulu, saudara. Dikatakan demikian. Apa hal yang harus kita pahami ketika kita sedang menghadapi persoalan, terutama persoalan yang ada pada saat ini? Bahwa itu adalah ujian iman untuk pembuktian kemurnian iman. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Kita buka. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini seketika kamu berduka cita dengan berbagai-bagai pencobaan. Ya, ada orang yang udah kerja, senang banget gitu kerja, saudara, tanda tangan kontrak, puji Tuhan katanya. Tetapi beberapa waktu kemudian lalu virus corona datang, lalu perusahaan mulai atur waktu
Dia bilang untuk physical distancing, maka 2 minggu masuk, 2 minggu libur. Yang dulunya dia rancangkan bahwa kalau kerja terus, dia akan bisa bayar utang, dia akan bisa kirim ke kampung untuk bantu keluarga. Tetapi nyatanya tidak demikian. Itu satu dulu pencobaan. Pencobaan yang lain dalam situasi itu. Ya, kalau yang saya alami saudara, motor bermasalah pula. Yang orang lain alami lagi saudara, banyak lagi masalah yang lain. Sehingga berbagai-bagai pencobaan sedang datang menghampiri kita. Amin. Lalu dikatakan maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Sesuai dengan yang disampaikan Ayub tadi saudara. Apakah kita hanya mau yang baik saja dari Tuhan dan kita tidak mau yang buruk? Apakah suami hanya mau yang baik saja dari istrinya tapi tidak mau melihat keburukannya? Apakah orang tua hanya mau yang baik saja dari anak tapi orang tua tidak mau dengan kenakalannya? Tidak bisa, saudara. Dikatakan bahwa itu justru untuk membuktikan kemurnian iman kita. Supaya iman kita itu bukan iman yang mengambang, seakan-akan percaya kepada Tuhan padahal dia sedang percaya kepada dirinya sendiri. Percaya Tuhan dengan percaya diri itu beda tipis. Beda tipis. Ada orang mengaku percaya Tuhan, tapi sebenarnya dia sedang percaya diri. Ada orang yang katanya memuji Tuhan, padahal dia sesungguhnya sedang memuji diri. Sehingga kita perlu hati-hati. Lalu kapan itu semua akan disingkapkan, saudara? Ketika pencobaan itu datang. Ketika masalah itu datang, baru kelihatan, saudara. Baru kelihatan. Dan dikatakan bahwa itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan apa, saudara? Api. Api dekat-dekat saja sudah panas, apalagi masuk ke dalam. Dekat-dekat dengan orang bermasalah saja kita bisa kena imbasnya, apalagi kita sedang berada di dalam masalah. Panasnya luar biasa. Makan tak laju, kata orang Malaysia, saudara. Tidur tak nyenyak, mata tertutup, pikiran melayang-layang. Mulut berbicara tapi tidak tahu apa yang dibicarakan. Ya komat kami ketika ditanya, kamu ngomong apa? Aku lagi ngomong ya. Tetapi dikatakan bahwa itu adalah untuk memurnikan. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan banyak hal yang terjadi. Orang akan semakin mencintai dirinya. Orang akan semakin cinta uang. Kasih akan semakin dingin. Tidak lagi memperhatikan orang lain, saudara. Kita lihat nanti setelah badai ini berlalu, setelah wabah ini berlalu. Kalau selama ini orang cuek satu dengan yang lain, saudara, sekarang ini diperbolehkan cuek karena situasi dan keadaan. Kita lihat apakah setelah semua wabah ini berlalu, apakah dia masih cuek atau tidak. Kemungkinan besar orang akan semakin cuek. Karena firman Tuhan berkata demikian. Semakin hari orang akan semakin mementingkan dirinya sendiri. Kasih akan semakin dingin. Dunia ini dikatakan sudah tua, semakin lama semakin tua, sedang menuju kebinasaannya. Bagaimana kita, orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah kita ikut dengan dunia ini atau tetap berpegang teguh kepada Yesus Kristus? Yang kedua, ya, yang perlu kita ketahui bahwa seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Betul? Iya. Firman Tuhan berkata demikian. 1 Petrus 5 ayat 9. Seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Berarti pemurniannya, saudara, global. Baik di China, di Indonesia, baru-baru ini kan banyak orang bilang bahwa api Roh Kudus sedang ada di Indonesia, api Roh Kudus sedang ada di Asia. Kita buktikan.
Iya kan? Pemurniannya, pembuktiannya itu now, sekarang. Sini akan terlihat benar nggak bahwa sebenarnya api Roh Kudus yang digembor-gemborkan bahwa sedang ada di Asia itu benar tidak? Atau jangan-jangan itu hanyalah sebuah misi saja, sebuah misi seseorang yang memperkatakan itu. Mana buktinya? Apakah karena Roh Kudus dikatakan api Roh Kudus sedang ada di Asia lalu di Afrika tidak ada? Lalu di Amerika tidak ada? Lalu di tempat lain tidak ada, saudara? Dikatakan bahwa Allah kita itu Allah yang maha hadir. Dia hadir di mana saja, sehingga kita tidak bisa klaim bahwa Roh Kudus ada di Asia, lalu di tempat lain tidak ada. Faktanya, saudara, kalau kita melihat, saudara, sekarang sedang besar-besaran di Afrika. Di Indonesia, santai saja. Kenapa? Memang di Indonesia ini enak, saudara. Memang ada gereja yang ditutup, satu ditutup, saudara, tapi banyak gereja lain juga buka. Saudara, masih enak, saudara. Mungkin gara-gara itu kali dikatakan bahwa api Roh Kudus sedang ada di Asia. Saudara. Tapi saya mau katakan bahwa Roh Kudus dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 2. Kita ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi dan seluruh isinya. Lalu Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dia melingkupi semuanya, sehingga tidak bisa klaim bahwa Roh Kudus sedang ada di Asia. Di Afrika juga terjadi kegerakan, di Amerika juga terjadi kegerakan, di Eropa juga terjadi kegerakan, di Antartika sana juga terjadi kegerakan. Bahwa seluruh dunia sedang menanggung penderitaan yang sama. Sehingga pengujiannya bukan hanya kepada saya, bukan hanya kepada saudara, bukan hanya pada gereja kita, bukan hanya di kota Batam, bukan di Indonesia, tapi seluruh dunia. Mari kita buktikan kemurnian iman kita. Dan karena situasi ini kita semakin undur dari Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita buka Roma 12 ayat 12. Kita mulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Usahakanlah dirimu selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kalau judulnya dikasih di sini, nasihat untuk hidup di dalam kasih. Kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah kasih. Kita mengatakan bahwa kekristenan itu adalah kasih. Sekarang saatnya. Mari kita buktikan bahwa kita adalah para pengikut Kristus. Saya berharap saudara bahwa apapun yang kita lakukan, kita melakukan hal-hal yang baik pada saat ini, saudara. Tidak berhenti ketika COVID ini berhenti, amin. Itu yang menjadi penting, saudara. Banyak orang bergandengan tangan, banyak orang saling menopang satu dengan yang lain ketika ada masalah. Karena dia berkata, aku tidak dapat hidup sendiri. Karena dia sadar bahwa dia adalah makhluk sosial, saudara. Tetapi ketika masalah itu berlalu, akhirnya cari jalan masing-masing. Saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam situasi ini kita tetap bergandengan tangan bersama-sama. Meskipun wabah ini telah berlalu, kita tetap bergandengan tangan bersama-sama. Ketika situasi ini ada, saudara berkata, saudara rindu untuk berkumpul dengan anak-anak Tuhan. Saudara rindu untuk hadir di komsel. Tetapi begitu wabah ini berlalu, saya
Harap saudara tetap demikian, amin. Iya. Hadirlah dalam ibadah dan rohmu menyala-nyala untuk pelayan Tuhan. Dan layanilah Tuhan. Jangan ketika dalam situasi ini diajak untuk melayani kan Pak, masih COVID-19, pemerintah bilang gak boleh, udah jelas. Dalam aturan itu dikatakan bahwa pembicara, pelayan Tuhan, semuanya boleh hadir. Tetapi dia masih punya alasan, dia bilang masih COVID-19 Pak, nanti kalau sudah selesai COVID-19 saya akan melayani. Saya harap akan terjadi demikian, amin. Iya. Dan mengajak kita semua untuk bergandengan tangan dalam situasi ini untuk menjalaninya, bahkan ketika selesai. Saya sangat yakin saudara bahwa tidak berapa lama lagi wabah ini akan berlalu. Saudara, semua akan pulih seperti biasa. Semua akan berjalan seperti biasa. Tetapi yang mau saya sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kebiasaan yang lama tetap terbawa untuk nanti ke depan. Firman Tuhan jelas berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi seringkali kita saudara ketika yang baru itu datang, kita masih tetap merasa nyaman dalam posisi yang lama. Mungkin karena sudah 2 bulan tidak ibadah berkumpul seperti ini, akhirnya dia bilang begini. Dulu dia komplain, apa itu ibadah online? Apa itu ibadah online? Gimana itu? Bagaimana kita merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah online? Lalu Tuhan izinkan 2 bulan ini ibadah online. Lalu pemerintah mengatakan bahwa sudah dapat ibadah seperti biasa. Akhirnya dia bilang gitu, lebih nyaman ibadah online Pak. Kalau memang sama ibadah online dengan ibadah itu, hadirat Tuhan tetap sama, mujizat Tuhan tetap terjadi. Ya di rumah aja lah kami ibadah. Nanti David tolong tetap buatkan ibadah live Facebook ya katanya. Saudara, dia mencari kenyamanannya, saudara. Saya harap di tempat ini tidak ada demikian, amin. Yang di rumah juga tidak demikian. Iya. Jangan cari alasan. Hendaklah kita hidup di dalam kasih. Ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara masih punya pengharapan, amin? Iya. Pengharapanlah yang membuat seseorang tetap dapat bertahan dalam situasi seperti ini. Pengharapanlah yang membuat orang yang sudah mau nikah bulan 6 direncanakan, saudara, sudah diatur semuanya, sudah disiapkan semuanya, saudara, sudah dibayar untuk tempat, sudah di DP untuk makan, undangan sudah disebar di mana-mana semua. Pengharapanlah yang membuat mereka tetap bertahan, bahwa yakin bahwa mereka pasti akan menikah. Kalau dipikir-pikir uang yang udah dikeluarkan loss, saudara. Ya kan diminta tempat nanti bulan Juni. Saudara. Nggak jadi kalau COVID ini selesai bulan Mei ini, saudara, tidak mungkin dalam waktu 2 minggu semua harus disiapkan lalu selesai di sana. Pengharapanlah yang membuat orang yang pacaran long distance, jarak jauh, saudara, yang membuat mereka tetap bertahan. Pengharapanlah yang membuat kita yang berada dalam penderitaan tetap kuat menghadapi semuanya. Meski orang lain bilang situasi ini semakin tidak baik, tetapi anak Tuhan akan terus berkata, bersama dengan Yesus semuanya menjadi lebih baik. Amin. Tidak tahu yang mau saya katakan ini sombong. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa sejak COVID-19 ini kami semakin berkat. Kelihatannya sombong, itu fakta. Orang kesusahan, kami berlimpah. Orang pusing, kami tidak pusing. Tuhan membuka berkat dari utara, timur, barat, dan selatan. Orang yang tidak kami pikirkan pun, mereka memberkati. Yang sudah lama tidak bertemu, tiba-tiba dia telepon, Pak, bisa ketemuan? Kami mau datang ke rumah ada di mana? Dia datang ke Punggur, saya tunggu di Simpang, dia salah masuk gang. Dia salah masuk jalur.
Karena kalau yang ke sana itu saudara, kalau naik di tempat itu ada 2 jalan saudara. Kalau masuk yang sebelahnya yang aspal saudara, maka dia tidak akan ketemu rumah kami. Dia harus ke sebelah sini yang coran, semen coran itu saudara. Dia masuk ke sebelah sana saudara. Jadi karena sudah malam, dia tidak jadi ke rumah kami. Saudara, saya tidak tahu apakah itu sebuah kesombongan atau tidak. Tapi saya mau katakan, dalam situasi pertolongan Tuhan sempurna. Amin. Tetap berharap kepada Tuhan, pegang teguh Yesus. Yakinlah, Yesus tidak pernah mempermalukan kita. Di dalam Roma 10 ayat 9 jelas dikatakan, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Kecuali karena perbuatan kita sendiri, amin. Ya kalau kita bertindak celah ya pasti malu lah. Tuhan pun malu melihatnya. Sehingga memang akhirnya menjadi dipermalukan. Yang selanjutnya dikatakan sabar dalam kesesakan. Sabar ini menjadi penting sekali saudara. Ada orang bilang, saya sudah kehabisan kesabaran. Emang batas kesabaran itu apa sih? Iya toh? Batas kesabaran itu apa? Saya juga tidak tahu batas kesabaran itu apa. Karena sepanjang yang saya baca firman Tuhan tidak ada ditulis, inilah batas kesabaran. Tidak ada demikian saudara. Sebenarnya sabar itu tidak berbatas. Selama kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Yang terakhir, tetaplah berdoa. Amin. Saudara yang ada di rumah masih berdoa? Iya. Jangan-jangan saudara kita buat melihat Facebook seperti ini saudara. Saudara sebenarnya tidak lihat Facebook. Lihat yang lain. Buka Facebook cuma absensi. Nah, ketika Pak Gembala lihat itu kan lihat yang di atas itu ada 25 orang sedang menonton. Ya kan gitu kan? Udah dilihat Pak Gembala itu karena cipta itu dia tinggalkan saudara. Saya harap tidak demikian, amin. Ya. Kenapa? Karena faktanya demikian. Saya melihat di grup itu saudara. Ketika awal mulai itu banyak saudara. Iya, banyak. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Banyak yang seperti itu saudara. Tapi ketika masuk khotbah baru 10 menit saudara, hilang. Tinggal 7 orang. Yang lain tadi yang sekian banyak itu kemana? Haleluya. Jikalau memang paketnya habis, sabarlah. Iya, sabar dalam. Ya. Saya mengajak untuk kita tetap berdoa. Kembali kepada firman Tuhan. Ayub yang mengalami pencobaan yang luar biasa. Ada orang berkata bahwa itu berasal dari iblis. Ada juga orang berkata bahwa itu berasal dari Tuhan karena Tuhan mengizinkan. Boleh kau sentuh kulit dan tulangnya, tetapi kau sayangkan nyawanya. Demikian firman Tuhan mencatat. Pertanyaannya, wabah yang terjadi pada saat ini itu berasal dari iblis atau berasal dari Tuhan? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian tidak perlu pusing akan hal itu, amin. Karena itu bukan urusan kita, itu urusannya Tuhan, amin. Lalu kalau masalah terjadi kepada kita lalu kita, Tuhan, ini sebenarnya dari iblis atau dari Tuhan? Mau itu datangnya dari Tuhan, mau itu datangnya dari iblis, semua akan indah pada waktunya Tuhan. Mau datangnya dari iblis, jika itu datangnya dari iblis, jika kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, maka tidak ada apapun yang dapat menyentuh kita. Amin. Jika itu datangnya daripada Tuhan, maka itu untuk menguatkan iman kita, membangkitkan roh kita, membuat kita semakin kuat, membuat kita semakin lebih lagi, membuat kita naik level. Mau itu datangnya dari iblis, mau itu datangnya dari Tuhan, kita akan tampil lebih daripada pemenang. Itu yang harus kita tahu. Apapun ceritanya, endingnya yang penting, amin. Bahwa kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Kita tidak hilang pengharapan. Kita tetap yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu sempurna. Dalam situasi ini, saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca Filipi 4 ayat yang ke-8. Ayat terakhir. Apakah itu? Mengajak untuk kita baca bersama-sama. Ini seperti ikrar iman bagi kita. Amin. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap
kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Amin. Apapun yang saudara hadapi pada saat ini, saudara, dikatakan di sini, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan kita akan terus berharap dan berpegang teguh pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa ambilku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah
Terima kasih bagimu Tuhan atas segalanya. Dalam situasi dan keadaan pada saat ini Tuhan, Abah mau berdoa buat seluruh umat Tuhan, buat seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan dilayani di gereja ini dalam pelayanan ini Tuhan. Jikalau pada saat ini ada umat Tuhan yang kehilangan pengharapan, jikalau ada umat Tuhan yang pada saat ini sedang lemah, mungkin kehilangan arah, Amba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bekerja dan berkuasa Engkau Allah Roh Kudus, jamah setiap hati, kuatkan setiap roh, bakar hati mereka, bakar roh mereka untuk menyala-nyala, untuk tetap teguh berpengharapan kepada Yesus Kristus. Jika ada yang sakit Tuhan, maka darahmu, bilur-bilurmu akan menyembuhkan dan memulihkan. Jika ada yang terluka, mari Kau bebat. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, pulihkan kembali seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih bagimu Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Syukur bagimu Allah. Terima kasih. Kalau kami senang, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau dalam hidup kami. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku
selalu cepat dan tidak pernah terlambat. Kami yakin dan hati kami percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang menerima firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Lalu kembali, silakan